Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yuk memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Before we study, let's pray together. Amin. Baik, terima kasih. Bu Maria cek dulu persensinya. Ya, Bu. Ya. Ada Ahmad Nadif. Oke, bagus. Kasih senyum manisnya ya. Oke. Agar Akila. Hadir, Bu. Hadir. Terus ada Ata. Iya, pinter. Ataila. Ada Genta. Iya, Genta rambutnya dipotong ya. Baik, ada Casey. Baik, anak-anak bagaimana untuk jaringan di tempat kalian? Bagus? Baik, Bu. Lancar. Suara Bu Maria jelas? Terdengar di situ? Jelas. Baik, kalau terdengar dengan jelas berarti kita bisa memulai pembelajaran ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Semuanya ikuti ya. Kita tanah air kita bersama. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, nah anak-anak untuk minggu yang lalu kalian telah belajar tentang mobilitas sosial. Masih ingat nggak mobilitas sosial itu apa? Iya. Tunjuk tangan. Iya, silakan Agar. Tentang mobilitas sosial ya, Bu. Iya. Mobilitas sosial adalah suatu pergerakan orang atau status sosial naik atau turun. Contohnya seperti naik yaitu petani yang dulunya hanya seorang petani ini menjadi seorang pengusaha. Iya, hebat sekali. Berarti masih ingat ya pembelajaran minggu yang lalu. Ada lagi yang mau menjelaskan? Baik anak-anak, jadi mobilitas sosial itu adalah pergerakan status sosial seseorang dari ada mobilitas sosial naik dari yang statusnya biasa menjadi status tinggi. Nah, orang akan melakukan banyak hal untuk berusaha untuk memperbaiki status sosial mereka. Nah, apabila usaha mereka itu tidak tercapai, apa yang akan terjadi? Apabila usaha timbul sebuah konflik, Bu. Terjadi masalah ya, Rasidia ya. Jadi akan muncul konflik. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Makanya tadi kenapa Bu Maria mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang di akhir kalimatnya adalah nusa, bangsa, dan bahasa kita bela bersama agar
di negara kita tidak terjadi konflik sosial. Baik, kalau menurut kalian apa sih konflik itu? Pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Iya, jadi kalau kita lihat dari gambar tersebut, ada orang saling beradu, bertatap mata dengan wajah yang bahagia atau tidak? Tidak, ya. Jadi nanti setelah selesai melakukan pembelajaran ini, diharapkan yang pertama tujuannya, dengan membaca buku nanti kalian dapat menyebutkan pengertian konflik dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar-gambar dan kasus yang diberikan, nanti Bu Maria akan berikan kalian kasus, kalian bisa menyebutkan faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga, dengan mengamati gambar nanti kalian dapat menganalisis akibat apa sih yang diakibatkan dari konflik sosial itu dengan benar. Yang keempat adalah dengan mengamati gambar nanti kalian dapat menganalisis cara untuk menangani konflik. Dan yang terakhir, melalui kerja kelompok nanti kalian akan mempresentasikan atau membuat laporan hasil diskusi. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran. Next. Ya, Bu. Pengertian konflik sosial. Tadi Rasyidia telah menjelaskan kalau konflik sosial itu adalah perselisihan ya, dua orang atau lebih. Nah, kalau menurut katanya, kata kerja konflik itu merupakan dari bahasa Latin yang artinya saling memukul. Tapi apakah setiap konflik itu akan saling memukul? Tentunya tidak ya. Tidak. Jadi, kalau menurut ahli sosiologis, konflik diartikan sebagai, silakan dibaca. Menurut sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dan di antara keduanya berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Iya, jadi kalau ada konflik itu pasti masing-masing bersaing ya untuk menjadi pemenang. Nah, apa sih penyebabnya? Silakan, siapa membaca? Penyebab terjadinya konflik antara lain yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan atau suku, dan perbedaan kepentingan atau perubahan-perubahan yang nilai yang sangat cepat. Iya, jadi karena adanya perbedaan. Kalau kita punya satu tujuan yang sama, kita berantem nggak? Enggak. Jadi karena adanya perbedaan individu, perbedaan latar belakang, kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan-perubahan yang dinilai sangat cepat, maka itu akan memunculkan terjadinya konflik. Berikutnya, kita ke akibatnya. Apa sih akibatnya kalau sudah terjadi konflik? Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Iya, meningkatnya solidaritas antar anggota kelompok. Loh, bukan katanya terjadi konflik kok malah meningkat solidaritasnya. Kenapa kira-kira? Karena di dalam kelompok tersebut ada dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama sehingga meningkatkan solidaritas. Iya, jadi adanya dua orang atau lebih yang punya tujuan yang sama. Jadi misalkan satu kelompok ini suka makan pisang, satunya suka makan mangga. Nah, di situ akan terjadi solidaritas sesama penyuka buah mangga. Nah, yang kedua, letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kalau terjadi konflik itu biasanya hubungan itu bisa retak. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Terjadinya perubahan kepribadian, ada yang berubah ya. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Iya, jadi kalau
terjadi konflik itu biasanya sampai terjadi ada kerusuhan, itu sampai ada kehilangan nyawa manusia. Terus yang terakhir? Ya. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Iya, jadi adanya akomodasi, dominasi, atau penaklukan. Itu akibatnya. Jadi konflik itu positif atau negatif? Negatif. Lebih banyak lebih banyak negatifnya ya. Nah, ya. Sekarang cara menanganinya bagaimana sih? Menghindar. Yang pertama menghindar. Misalkan satu orang tadi yang suka mangga, satunya suka pisang. Daripada berdua itu berantem, maka menghindar, gitu ya menanganinya. Yang kedua? Yang kedua? Memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Jadi, terus aku suka pisang, kamu juga harus suka pisang, seperti itu ya. Yang ketiga? Ya. Menyesuaikan ya keinginan orang lain. Menyesuaikan dengan keinginan orang lain. Yang satunya ngalah, yowes, aku nggak apa-apa, aku makan pisang juga, kayak gitu. Akhirnya terjadi tawar-menawar dan kolaborasi. Nah, itu cara menanganinya agar tidak terjadi perpecahan. Ya. Nah, ini aktivitas kalian akan perhatikan beberapa gambar tersebut, kemudian kemukakan sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Gambar nomor 1. Buat satu pertanyaan. Hal apa yang mendasari terjadinya konflik timika? Hal apa yang mendasari tentang terjadinya konflik timika? Pertanyaan kedua. Ayo yang lainnya dijawab dong. Ini banyak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik ya, sekarang kita ke gambar kedua. Ya, Bu Maria minta yang lain ya, biar semuanya dapat kesempatan buat menjawab pertanyaan. Kalau gambar seperti ini, kira-kira pertanyaan yang pas apa? Siapa yang mengawali terjadinya konflik SARA di Tolikara? Iya, bisa. Siapa yang mengawali konflik SARA di Tolikara? Nah, ini yang baru ini. Gara-gara mikrofon. Ini rebutan mikrofon ya. Ada pertikaian di gedung sidang paripurna DPR. Pertanyaan apa yang ada dalam benak kalian untuk masalah ini? Kenapa bisa sampai terjadi konflik tersebut? Bagaimana bisa sampai terjadi konflik seperti itu? Nah, ini pelajar, ini karena kita sedang daring, mungkin minim ya adanya kejadian seperti ini, ada tawuran antar pelajar. Gitu. Ini kenapa kira-kira kok bisa sampai tawuran begini? Perbedaan atau terkadang hal-hal seperti apa? Pengaruh obat-obat atau minuman keras sehingga mendasari sebuah kelompok dari suatu sekolah untuk tawuran dengan sekolah lain. Iya, biasanya anak-anak remaja itu bisa tawuran sama sekolah lain, mungkin karena permasalahan yang tidak ada permasalahan sepele, misalkan kemarin ilo-iloan saling mengejek di Facebook seperti itu ya. Baik anak-anak, kalian sudah bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi kalian sebutkan. Sekarang kita akan berusaha mencari solusinya. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu bisa kita selesaikan, ya? Nah, ini Bu Maria akan berikan gambar-gambar yang tadi sesuai dengan kelompok kalian. Bu Maria akan bagi kalian menjadi 5 kelompok, isinya ada 5 atau 4 orang ya, karena kalian satu kelas ada berapa orang? 24 ya? Ya. Baik, sekarang Bu Maria akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Perhatikan kelompok kalian masing-masing, diingat-ingat, kemudian Bu Maria akan membuka ruangan untuk kerja kelompoknya. Ya, Bu. Ya, sudah hafal ya? Baik, Bu Maria, hentikan share screen-nya. Selamat berdiskusi ya.
5 kelompok. Baik, di sini Bu Maria akan buka room 1, room 2, room 3, room 4, room 5, isi sesuai dengan kelompok kalian. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kalian pilih. Yang belum ada, Bu Maria bantu ya untuk masuk ke dalam kelompoknya. Ya, Bu. Saya juga, Bu. Baik, untuk Rashidia, kamu kelompok berapa? Kelompok 1, Bu Maria akan membagikan di chat untuk lembar kerja peserta didiknya. Nanti itu yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Bu Maria add file di my computer. Ini nanti ada gambar yang akan kalian diskusikan, ada pertanyaan yang nanti kalian diskusikan. Nanti Bu Maria cek terus kelompoknya, jadi harus ada interaksi. Diskusikan yang mana? Yang itu di chat. Oh ya, Bu. Baik. Ya, ini ada Dava belum masuk kelompok. Dava itu kelompok mana? Baik, Bu Maria ke kelompok 2 dulu ya. Baik, silakan berdiskusi. Hai anak-anak, kelompok 2, kalian periksa chat ya. Kalian bisa berdiskusi, materinya akan Bu Maria sampaikan di chat. Kelompok 2. Silakan aktif berdiskusi di grup ya. Di sini, di room. Bu Maria mau masuk ke kelompok 3. Hai kelompok 3, ini kok masih belum ada wajah sama suaranya. Bu Maria akan menyampaikan lembar diskusi di kolom chat ya. Kelompok 3. Di chat ya, selamat berdiskusi. Nyalakan mikrofonnya. Hai, Bu Maria mau menyampaikan untuk lembar diskusinya di kolom chat. Kalian lihat dulu. Kelompok 4. Bentar, Bu, saya catat. Iya, bisa di-download. Kemudian nanti untuk bahan presentasi bisa di-share screen ya. Oh, jadi kayak ya, Bu. Baik, Bu Maria ke kelompok 5 dulu. Ya. Bye. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Hai. Hai, Bu. Bu Maria sampaikan lembar diskusinya di kolom chat ya. Kalian periksa di situ. Sudah ada. Baik, anak-anak, Bu Maria mau ke kelompok. Mau ke kelompok 1 dulu ya, mau ngecek di kelompok 1. Tadi kita sudah berdiskusi tentang konflik dinamika ya. Sesuai dengan pertanyaan yang pertama, apa yang saya buka file dulu. Pendapatku tentang gambar di atas, yaitu mengapa terjadi konflik tersebut. Nomor 2, termasuk dalam kategori konflik apa peristiwa tersebut. Selamat diskusi. Menurut saya itu termasuk. PDF file yang nomor 2.
udah di-share di grup kelas. Pendapatmu tentang gambar di atas. Apa guys? Aku tak tahu. Bisa begini. Iya, selamat berdiskusi ya, Bu Maria. Lihat kelompok lain dulu. Iya, Bu. Ya, jadi pertanyaan nomor 1 ada pendapat nggak? Yang lebih baik bapaknya paling Iya kan? Baik anak-anak, kalian tadi sudah melakukan diskusi dengan kelompok kalian. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Kita tampilnya bagaimana? Mau urut atau acak? Urut aja, Bu. Urut aja. Baik. Kelompok 1 siap? Siap. Siap. Baik, silakan kelompok 1 untuk presentasi dulu. Pertanyaan nomor 1 yaitu apakah pendapatmu tentang gambar di atas? Jawaban dari kelompok kita yaitu mengapa terjadi konflik tersebut. Lalu untuk nomor 2 termasuk dalam kategori konflik apakah peristiwa pada gambar tersebut. Konflik antar suku. Nomor 3 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut adalah salah satu suku yang menyerang suku lain. 4. Dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut, adanya orang yang terluka hingga menutup akses masyarakat. Nomor 5. Cara mengatasi konflik tersebut dengan musyawarah antar suku. Tentang konflik antar suku ya. Jadi di situ kelompok 1 mendefinisikan itu adalah konflik antar suku, bisa menutup akses jalan, akhirnya mendamaikannya bagaimana? Ada musyawarah. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1 mungkin? Silakan bertanya tentang konflik Timika. Ya, ada yang bertanya? Tidak sepertinya, Bu. Tidak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan untuk kelompok 2. Siapa yang mau share screen? Saya, Bu. Siapa? Sevelin. Sevelin, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah didiskusikan tadi. Oke, nomor 1. Apa pendapatmu tentang gambar di atas? Di situ ada konflik SARA di Papua akibat merisukan HAM. Iya, ada terjadi konflik SARA. Lanjut. Nomor 2, termasuk dalam kategori konflik apakah peristiwa pada gambar tersebut? Menurut kami, gambar tersebut itu bisa digolongkan termasuk dalam konflik sosial. Baik. Selanjutnya. 3. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik
tersebut. Konflik tersebut terjadi karena adanya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM ya di Tolikara. Nomor 4. Iya. Di adanya konflik tersebut. Dampaknya adalah kerugian properti baik itu milik individual ataupun pemerintah. Nomor 5. Cara mengatasi konflik tersebut dengan segera menanggapi keributan dan segera mengatasi HAM tersebut di pihak berwenang. Iya, jadi untuk kelompok 2 permasalahannya adalah tentang konflik SARA. Itu pelanggaran hak asasi manusia ya, bagaimana orang berbeda dengan suku, agama, kemudian ras. Nah, seperti itu bisa mengakibatkan konflik dan mengatasinya untuk lebih cepat tanggap ya. Jadi harus ada pihak penengahnya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2, tepuk tangan. Kelompok 3, silakan. Apa pendapatmu tentang gambar di atas? Tentang demo di gedung DPR. Nomor 2, termasuk dalam kategori konflik. Apakah peristiwa pada gambar tersebut? Termasuk dalam konflik politik. Nomor 3, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Mematikan mic saat orang mau menyampaikan pendapat. Nomor 4, dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut. Dapat memicu aksi demo dan kerusakan gedung. Nomor 5, cara mengatasi konflik tersebut. Melakukan mediasi antara dua pihak. Sudah, Bu. Iya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau mau menambahkan? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3, selanjutnya segera kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana pendapat kami tentang permasalahan gambar 4 ini. Ya. Jadi nomor 1, apa pendapatmu tentang gambar di atas? Menurut kami ada sekelompok pelajar yang tawuran. Nomor 2. Termasuk dalam kategori konflik. Apakah peristiwa pada gambar tersebut? Menurut kami konflik tersebut konflik yang belajar. Selanjutnya. Nomor 3, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut adalah pergaulan yang salah, penyelisihan antar sekolah, dan kurangnya ketegasan sekolah dan pemerintah. Ya, selanjutnya. Nomor 4, dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut adalah perkembangan psikologis pelajar akan terganggu. Jadi misalnya kalau pelajar itu tawuran nanti bisa berpengaruh ke pikiran. Jadi mungkin orangnya itu bisa kayak stres atau frustasi. Jadi kayak psikologisnya terganggu gitu. Baik, selanjutnya. Nomor 5, cara mengatasi konflik tersebut adalah menghindari masalah tersebut dengan cara mengadakan atau melaksanakan kegiatan yang dapat mengisi waktu luang seperti olahraga, mengadakan festival sekolah, dan lain-lain. Iya, jadi daripada konflik lebih baik kompetisi ya, seperti misalkan pertandingan basket atau festival band, seperti itu ya untuk anak sekolah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok yang lain?
Baik, kalau begitu kita langsung ke kelompok 5. Siapa yang mau jadi host? Saya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kita dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil diskusi kita tentang permasalahan 5. Ini gambarnya tentang konflik yang terjadi di sebuah stadion bola. Ya. Pertanyaan nomor 1, apa pendapatmu tentang gambar di atas ini? Pendapat kita tentang gambar di atas yaitu tentang konflik yang terjadi di sebuah stadion. Terlihat para pendukung tim sedang ricuh tentang hasil kemenangan tim sepak bola. Termasuk dalam kategori konflik apakah peristiwa pada gambar tersebut? Konflik yang terjadi pada gambar tersebut termasuk dalam konflik antar golongan, antar kelompok. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut adalah hasil kemenangan sebuah tim sepak bola yang membuat pendukung tim lawan kecewa dan tidak puas dengan hasilnya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut dapat merusak citra supporter bola dan juga merusak fasilitas stadion. Cara mengatasi konflik tersebut yaitu kedua pihak harus bisa menerima hasil dari pertandingan dan perkataan dari setiap supporter bola harus dijaga. Ya. Sekian presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah 5 kelompok sudah melakukan presentasi, berarti apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, apa? Kita bisa mengetahui contoh-contoh pengertian konflik beserta contoh. Kemudian yang kedua, mengetahui dampak konflik dan cara mengatasinya. Mengetahui dampak penyebab dan cara mengatasinya. Kemudian kalian tadi sudah bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi konflik. Nah, berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu yang pertama kalian tadi sudah dapat menjelaskan pengertian konflik, sudah menyebutkan pengertian konflik, kemudian kalian tadi ada gambar-gambar, sudah bisa menyebutkan faktor penyebabnya, bagaimana kemudian menganalisis akibatnya, dan bagaimana kalian bisa belajar untuk menyelesaikan konflik itu dan cara mengatasinya, kemudian mempresentasikan. Berarti tujuan pembelajaran kita secara umum sudah tercapai. Alhamdulillah anak-anak hebat sekali kalian. Nah, untuk melihat hasil pengetahuan kalian untuk mata pelajaran kali ini, nanti Bu Maria share untuk evaluasi di Google Classroom kalian. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang dampak-dampak dari konflik itu. Kemudian kita lanjut ke ulangan harian. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini, kalian luar biasa, semuanya hebat. Bu Maria, jangan lupa untuk tetap jaga jarak, tetap di rumah saja agar pandemi ini segera berakhir. Bu Maria akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.